Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi ke bab 8 yaitu pengembangan strategi ke pasar internasional. Sebagaimana kita ketahui, sekarang masuk era globalisasi di mana antar negara saling terkoneksi. Sehingga semula mungkin saja produk suatu negara itu hanya melayani pasar domestik. Namun dengan perubahan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk menggunakan untuk memperluas pangsa pasar kita ke berbagai negara, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mendefinisikan globalisasi dan tahapan globalisasi, kemudian menjelaskan keuntungan dan hambatan dalam melakukan globalisasi, kemudian menjelaskan rangka integrasi dan responsivitas kita terhadap kebutuhan masyarakat lokal, kemudian menjelaskan keunggulan bersaing negara, dan implikasi globalisasi bagi para pemimpin strategik perusahaan. Nah, kita lihat di sini tahapan globalisasi. Sebelumnya apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses terintegrasi perusahaan dan pasar menjadi saling terkoneksi. Nah, pada dasarnya globalisasi ini hanya terjadi pada bidang ekonomi, bukan bidang politik. Apa maksudnya? Bahwa ekonomi antar negara itu hari ini semakin terkoneksi. Apa yang terjadi di Amerika, terutama perekonomian Amerika, akan memiliki dampak kepada perekonomian Indonesia, perekonomian di negara-negara lain. Nah, sementara di bidang politik ini tidak terjadi globalisasi. Justru yang terjadi semakin banyak negara-negara yang memisahkan diri sehingga muncul negara-negara baru dengan konsep wilayah geografis yang terpisah dengan wilayah sebelumnya. Ini yang mesti kita pahami. Jadi globalisasi di sini adalah dalam konteks ekonomi. Nah, globalisasi dimungkinkan dengan menurunnya hambatan perdagangan dan investasi. Kemudian kemajuan telekomunikasi, terutama IT, Information and Technology, dan pengurangan biaya transportasi. Nah, kombinasi faktor-faktor tersebut mengurangi biaya pelaksanaan bisnis di seluruh dunia. Jadi cost of doing business-nya menjadi menurun. Sehingga berdampak pada terbukanya pintu ke pasar yang lebih besar. Dulu kita cuma melayani pasar Indonesia yang untuk 277 rakyat Indonesia. Tapi hari ini kita bisa melayani pasar China yang jumlah penduduknya mencapai 1,7 miliar. Dan hari ini dunia sudah mencapai angka sekitar 7,8 miliar. Diperkirakan tahun 2030 kita akan genap menjadi 8 miliar penduduk di muka bumi ini. Tentu ini pasar yang sangat besar, ya. Nah, apa sih yang menjadi mesin di balik globalisasi tersebut? Tentu adalah perusahaan-perusahaan M&A atau biasa kita sebut multinational enterprise atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang menyebarkan sumber daya dan kemampuan dalam pengadaan produksi dan distribusi barang dan jasanya di minimal 2 negara atau lebih. Nah, MNC sendiri membutuhkan strategi global yang efektif yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka ketika bersaing dengan perusahaan-perusahaan di dunia. Ya, jadi itu pentingnya bagi seorang pemimpin strategik untuk mengembangkan strategi-strategi global. Ya. Dengan melakukan investasi dalam rantai nilai kegiatan di luar negeri, MNC terlibat dalam investasi langsung atau biasa yang kita sebut foreign direct investment, investasi secara langsung. Nah, di sini kita akan melihat sejarah tahapan globalisasi. Globalisasi tahap pertama itu terjadi tahun 1900 sampai 1941. Nah, ini sampai dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada periode itu, pada dasarnya semua fungsi bisnis penting berada di negara asal. Jadi, katakanlah kita Inggris, kita akan memproduksi di negara Inggris. Nah, kemudian kita distribusikan, kita kirim ke berbagai negara. Nah, di sini biasanya hanya operasi penjualan dan distribusi terjadi di luar negeri. Proses produksinya tetap ada di dalam negeri. Perumusan dan implementasi strategi sebagai sebagian serta aliran pengetahuan mengikuti jalur satu arah. Jadi dari kantor pusat, katakan tadi di Inggris, dibawa ke berbagai
negara. Nah, kemudian periode waktu ini kemudian berakhir dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan masuk tahap 2, globalisasi tahun 1945 sampai 2000. Nah, pasca berakhirnya Perang Dunia II, muncul fokus baru pada bisnis. Ya, jadi kita melihat pasca perang itu terjadi perbaikan di seluruh dunia. Dari tahun 45 hingga akhir abad ke-20, ya, MNC, multinational corporation tersebut, mulai mengcopy bisnis mereka yang semula ada di perusahaan yang ada di dalam suatu negara, dikopi ke beberapa negara fungsi-fungsi bisnisnya. Jadi katakanlah Unilever, misalnya ada di suatu negara, pusatnya di Belanda misalnya. Dia mengcopy bagian fungsi bisnisnya itu ada di Kerawang, Indonesia, dan seterusnya. Ya. Nah, strategi ini membutuhkan tentu investasi langsung dalam jumlah yang cukup besar. Dan ketika kita menduplikasi fungsi-fungsi bisnis, artinya ada fungsi marketing, fungsi SDM, fungsi operasi di negara-negara luar negeri tersebut, tentu cost-nya akan semakin meningkat. Namun, perusahaan memiliki posisi persaingan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia mampu merespon keinginan lokal dengan lebih baik dibanding kalau perusahaan just cuma mengekspor dari negara asalnya. Nah, terus apa yang dilakukan kantor pusat pada era globalisasi 2.0 ini? Kantor pusat menetapkan tujuan strategi menyeluruh dan sumber daya yang dialokasikan melalui penganggaran. Kemudian di sini perusahaan-perusahaan anak perusahaannya di luar negeri memiliki kelonggaran yang cukup besar dalam hal operasional sehari-hari. Ini yang terjadi pada globalisasi 2.0. Selanjutnya kita masuk pada globalisasi 3.0, yaitu abad 21. Ya. Di sini ada peristiwa besar sejak tahun 2001, yaitu masuknya China ke dalam Organisasi Perdagang Dunia yang kita sebut WTO, World Trade Organization. Ya. Nah, tujuan WTO sendiri adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan dan negara-negara ini menjadi lebih terbuka sehingga terjadi perdagangan bisnis antar negara dengan lebih lancar dengan mengurangi berbagai hambatan-hambatan, hambatan tarif dan macam-macam, ya. Nah, di sini MNC yang telah menjadi garda depan globalisasi telah menjadi kolaborasi jaringan global. Ya, jadi mereka tidak hanya sendiri tetapi sudah berkolaborasi dengan berbagai negara, terutama di industri otomotif. Nah, pada tahap globalisasi 3.0 ini, tujuan strategis MNC-nya mulai berubah. MNC mulai mereorganisasi dari perusahaan multinasional dengan operasi mandiri di beberapa negara terpilih menjadi perusahaan global dengan center of expertise, ya, dari pusat-pusat keahlian. Ya. Nah, setiap dari center of expertise ini adalah hub dalam jaringan global untuk memberikan produk dan layanan. Contoh paling nyata terjadi pada perusahaan konsultan ataupun Big Four. Itu Big Four itu adalah istilah dipakai untuk kantor akuntan publik 4 besar dunia. Deloitte, Ernst Young, kemudian Pricewaterhouse, sama satu lagi Deloitte, Ernst Young, Pricewaterhouse, kemudian waduh satunya saya lupa. Nanti silakan saudara cari sendiri ya. Nah, perusahaan konsultan ini misalnya kini dapat memanfaatkan jaringan pakar di seluruh dunia secara real time daripada mengandalkan jumlah karyawan yang ada di kantor lokal mereka. Nah, jadi misalnya mereka punya ahli IT dari India misalnya. Kemudian ahli keuangan dari Kanada. Nah, suatu saat mereka bisa duduk bersama secara online untuk saling sharing. Oh, mungkin suatu klien di Indonesia membutuhkan aspek-aspek teknis, misalnya tentang IT, tentang keuangan. Maka mereka bisa menghubungi teman-teman jaringan mereka di Kanada dan di India. Nah, sehingga yang terjadi di sini akan menciptakan jaringan global dengan keahlian lokal
di mana hal ini bermanfaat tidak hanya untuk industri jasa, tetapi juga di sektor industri. Nah, salah satu perusahaan yang sudah memiliki jaringan global adalah General Electric. Nah, GE ini luar biasa, dia ada di berbagai negara dan mengorganisasi tim pertumbuhan lokalnya di Cina, India, Kenya, dan banyak negara berkembang lainnya. Kantor pusatnya sendiri ada di Amerika. Nah, slogannya GE apa? In country for country. Nah, di sini dia mengatakan apa? Untuk menggambarkan otonomi tim pertumbuhan lokal dalam memutuskan produk dan layanan mana yang akan dikembangkan, bagaimana membuatnya, dan bagaimana membentuk model bisnisnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Terus kita lanjutkan, meskipun banyak perusahaan besar lebih dari 50% melakukan globalisasi, namun sebenarnya dunia itu sendiri masih jauh dari globalisasi. Nah, di sini kita lihat sebenarnya tingkat globalisasi itu tidak lebih dari 10 sampai maksimum 25%. Hal ini dilihat dari beberapa data. Yang pertama, hanya 2% dari semua menit panggilan seluruh dunia itu adalah lintas negara. Jadi sebenarnya call itu lebih banyak di dalam negara sendiri. Kemudian 3% dari populasi dunia adalah imigran generasi pertama. 9% dari semua investasi dalam perekonomian adalah investasi asing langsung. Cuma 9%. Berarti 81%-nya adalah local investment. Kemudian 15% dari daftar paten setidaknya satu penemu asing. Kemudian artinya melibatkan penemu-penemu luar negeri itu hanya 15%, ya. Padahal tadi kita bilang sudah globalisasi dengan memanfaatkan center of expertise yang ada di berbagai negara. Kemudian berikutnya lagi, 8% lalu lintas internet melintasi batas negara. Nah, ini berarti kita berkesimpulan apa? 90%-nya lebih banyak membuka internet itu mencari mungkin berita-berita lokal, data-data lokal, dan informasi-informasi yang sifatnya lokal. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia itu belum sepenuhnya datar atau sepenuhnya terglobalisasi. Tetapi mungkin istilah yang lebih pas adalah kita masuk pada era semi globalized. Ya, seperti itu. Terus berikutnya kita masuk pada globalisasi 3.1, yaitu era retracement. Itu di era dimulai dari tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika yang kemudian menjalar ke seluruh dunia. Nah, tentu di sini disebutkan ada beberapa peristiwa yang disebut Black Swan Event. Nah, seperti kita ketahui yang namanya angsa itu kan mayoritas putih. Namun ini ada kejadian-kejadian tertentu ternyata kita menemukan ada angsa hitam. Maksudnya apa? Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun ternyata memiliki dampak yang tinggi. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami guncangan ekonomi yang dimulai dari Lehman Brothers. Nah, apa yang terjadi di Amerika Serikat ternyata berdampak ke berbagai negara, Uni Eropa dan seterusnya. Ya, dan tentu di sini akan membuat ekonomi mereka terprosok. Di sisi lain, ada China yang terus meningkat kekuatan ekonomi dan politiknya. Sehingga tentu kita melihat akan menjadi penantang Amerika. Sehingga nanti pada suatu saat negara dunia ini kembali ada dua kubu, yaitu kubu Amerika dan Uni Eropa, dan satunya kubu China dan mungkin rekannya Rusia, seperti itu. Nah, sehingga nanti ada terjadi balancing lagi. Tidak seperti hari ini, di sini kita mengalami dunia ini dikuasai oleh leadernya adalah Amerika. Negara lain seperti Rusia dan Turki tampaknya menjadi lebih otokratis seiring berjalannya waktu. Nah, pada era globalisasi 3.1 tersebut yang dimulai dari krisis di Amerika, mulai terjadi penurunan isu globalisasi. Negara-negara mulai kembali memikirkan pada kepentingan nasionalismenya. Nah, hal-hal ini membuat perjanjian-perjanjian yang sifatnya multilateral itu menjadi dipertanyakan.
Justru negara-negara sekarang mulai mengarah kepada kembali pada perjanjian bilateral. Misalnya Indonesia dan China, bagaimana kita melakukan transaksi tidak menggunakan US dollar, tapi menggunakan rupiah dan yuan. Seperti itu. Perubahan apapun yang dihasilkan kemungkinan akan mempengaruhi perdagangan lintas batas secara negatif yang tentu akan berdampak pada perusahaan multinasional corporation. Nah, tentu kita masih lihat apakah sentimen ini akan berlangsung terus atau kemudian kembali lagi berlawanan arah, turn around, kemudian terjadi globalisasi secara masif lagi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perusahaan harus pergi masuk ke pasar global? Nah, tentu kita berharap ketika perusahaan melakukan ekspansi secara global, tentu harapannya memberikan keunggulan kompetitif dan akan mengurangi biaya. Akan beda perusahaan yang memproduksi hanya untuk pasar lokal yang katakanlah Indonesia cuma untuk melayani 270 juta penduduk Indonesia dengan kita melayani misalnya ke China yang 1,7 miliar jumlah penduduknya. Oke. Sederhananya, perusahaan berkembang melampaui batas domestik mereka jika mereka dapat meningkatkan penciptaan nilai ekonomi mereka dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memperluas di pasar luar negeri. Nah, untuk bisa seperti itu, perusahaan harus memiliki daya saing, keunggulan kompetitif. Apa itu? Kalau kita menggunakan strateginya Michael Porter, kita harus memiliki yang namanya diferensiasi, keunggulan di dalam hal diferensiasi, low cost, biaya rendah, ataupun nilai inovasi, value innovation, sebagaimana konsepnya Blue Ocean. Nah, kemudian berikutnya apa sih keuntungan globalisasi? Nah, ini ada beberapa alasan utama perusahaan berekspansi ke luar negeri. Yang pertama tentu mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Yang kedua dapatkan akses ke input berbiaya rendah. Misalnya bahan baku berbiaya rendah, tenaga kerja berbiaya rendah, dan mengembangkan kompetensi baru. Kita lihat satu persatu. Nah, dengan perusahaan MNC, dia melakukan go internasional, ini perusahaan-perusahaan tersebut akan memperoleh yang namanya skala ekonomis dan economic of scope. Skopnya menjadi lebih luas, ya seperti itu. Nah, perusahaan yang mendasarkan keunggulan kompetitif mereka pada skala ekonomi dan skop ekonomi memiliki insentif untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar. Karena ini akan memperkuat keunggulan bersaing perusahaan tersebut. Contohnya di sini ada Narayana Health, jaringan rumah sakit di India yang didirikan oleh Dr. Devi Sethi. Dia menggunakan konsep biaya rendah. Kemudian pada saat sama dia memiliki keahlian di bidang prosedur kompleks dalam hal operasi jantung secara terbuka. Nah, apa yang terjadi? Narayana Health sekarang memanfaatkan posisinya yang low cost tersebut dan berkualitas tinggi untuk membuka rumah sakit cabang-cabang di Kepulauan Cayman Island dalam rangka melayani masyarakat Amerika Serikat. Dan kemudian juga membuka layanan di Malaysia. Tentu kalau Malaysia targetnya adalah Indonesia, seperti itu. Beberapa negara dengan permintaan domestik yang relatif lemah, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, itu akan mendorong perusahaan-perusahaannya untuk go internasional, supaya permintaan di pasar luar negeri yang besar itu bisa dilayani oleh mereka. Karena kalau mereka cuma mengandalkan penduduk di lokal, tentu permintaannya jauh dibanding apa yang ada di luar negeri. Untuk perusahaan yang berbasis di negara dengan penduduk terbatas, menjadi MNC mungkin sangat diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Contohnya adalah Acer, perusahaan Taiwan. Kalau dia cuma melayani masyarakat Taiwan, tentu menjadi pasarnya sangat terbatas sekali. Tapi sekarang Acer menjadi perusahaan global, melayani seluruh dunia. Contoh lain lagi, Casella Wines, Ika Nestor.